dia. Oh Tuhan, ku cinta dia. Nah, masih ingat ya? Selanjutnya kembali lagi di channel Agustin Flaviana. Jangan lupa klik subscribe dan tanda lonceng. Halo anak-anak, jumpa lagi di pembelajaran daring bersama Bu Agustin Flaviana. Di video sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang pengertian, ciri-ciri, struktur teks, dan kegunaan membaca teks biografi. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks biografi. Sebelum Bu Agustin menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks biografi, kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu kaidah kebahasaan. Seperti yang kalian ketahui, kaidah itu merupakan suatu aturan. Jadi, kaidah kebahasaan adalah aturan-aturan yang digunakan dalam membentuk kata dan kalimat sebagai ciri ataupun pembeda dengan jenis teks lainnya. Ya, jadi kaidah kebahasaan teks biografi adalah aturan-aturan yang digunakan dalam menyusun teks biografi sebagai pembeda teks biografi dengan teks-teks lainnya. Berikut penjelasan tentang kaidah kebahasaan teks biografi. Anak-anak, kaidah kebahasaan yang sering digunakan dalam teks biografi terdiri atas yang pertama, kata ganti. Yang kedua, penggunaan kata kerja atau verba. Kata kerja yang sering digunakan yaitu kata kerja material, kata kerja mental, dan kata kerja pasif. Selanjutnya, yang ketiga yaitu penggunaan kata sifat atau adjektiva. Dan yang terakhir yaitu penggunaan kata depan, konjungsi, atau nomina yang menunjukkan hubungan waktu. Berikut akan dijelaskan tentang masing-masing kaidah kebahasaan tersebut. Teks biografi umumnya menggunakan kata ganti atau pronomina, yaitu kata ganti orang ketiga tunggal. Kata ganti orang ketiga tunggal, apa kalian masih ingat? Kata ganti orang ketiga tunggal, dia. Oh Tuhan, ku cinta dia. Nah, masih ingat ya? Selanjutnya selain kata dia, ia, kemudian beliau. Nah, kata beliau ini biasanya kata yang lebih halus ya, untuk menunjukkan atau merujuk pada tokoh yang biasanya sangat dihormati, seperti itu. Selain kata ganti orang ketiga tunggal, biasanya juga digunakan kata ganti yang menunjukkan kepunyaan. Masih ingat kata ganti apa? Ya, benar sekali anak-anak, kata gantinya yang menunjukkan kepunyaan. Berikut contoh masing-masing kata ganti yang digunakan dalam teks biografi. Perhatikan contohnya ya anak-anak, ini Bu Agustin sajikan, kalian boleh lihat. Contohnya, Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal sebagai B.J. Habibie adalah pria Parepare dari Sulawesi Selatan, kelahiran 25 Juni 1936. Beliau menjadi presiden ketiga Indonesia dan pernah juga sebelumnya menjadi wakil presiden Republik Indonesia ke-7. Nah, perhatikan pada kata beliau yang Ibu Agustin beri tanda merah. Nah, kata beliau adalah kata ganti orang ketiga tunggal. Oke? Selanjutnya kita lihat contoh berikutnya, penggunaan kata ganti kepunyaan, yaitu nya. Berikut contohnya. Bersama dengan istrinya tinggal di Jerman. Katanya itu istrinya, nya itu artinya istri miliknya. Artinya istri Bapak B.J. Habibie ya anak-anak. Nah, artinya ini kepunyaan Pak B.J. Habibie, seperti itu. Bersama dengan istrinya tinggal di Jerman. Oke? Sudah jelas ya anak-anak? Bu Agustin akan menjelaskan kaidah kebahasaan selanjutnya, yaitu kata kerja, penggunaan kata kerja. Jadi, kata kerja yang dominan yang seringkali digunakan dalam teks biografi yaitu kata kerja material, kata kerja mental, dan kata kerja pasif. Ketiga kata kerja ini akan Bu Agustin jelaskan berikutnya. Selamat menyaksikan.
Kata kerja pertama yang akan Bu Agustin jelaskan yaitu kata kerja material. Berikut penjelasannya. Kita perhatikan layarnya. Kata kerja material adalah kata kerja yang menyatakan tindakan atau menunjukkan aktivitas atau kegiatan aktivitas fisik tentunya atau kegiatan yang dilakukan oleh tokoh yang diceritakan dalam teks biografi. Nah, contoh kata kerja material antara lain membaca, berjalan, belajar, menulis, memukul, dan lain-lain. Kata kerja berikutnya yaitu kata kerja mental. Kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental dalam rangka menggambarkan peran tokoh. Nah, contoh kata kerja mental antara lain memahami, menyetujui, menginspirasi, mencintai, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kata kerja pasif. Apa itu kata kerja pasif? Perhatikan layar berikut ini. Kata kerja pasif adalah kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang dialami oleh tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Jadi contoh kata kerja pasif antara lain misalnya diberi, ditugaskan, dipilih. Nah, seperti itu. Ia diberi tugas. Nah, atau ia ditugaskan atau ia dipilih. Nah, ia di sini menunjukkan hal yang dialami oleh tokoh seperti itu. Jadi yang menunjukkan peristiwa yang dialami oleh tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Oke, sudah paham ya anak-anak? Oke anak-anak, selanjutnya Bu Agustin akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan yang ketiga, yaitu kata sifat atau adjektiva. Perhatikan penjelasan Bu Agustin dengan seksama. Kata sifat digunakan untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat atau watak-watak tokoh yang diceritakan dalam teks biografi. Nah, jadi yang diceritakan kepada pembaca ya. Dalam penggunaannya, kata sifat ini biasa menggunakan kopulatif, yakni seperti kata adalah, yaitu, merupakan, dan lain sebagainya. Bu Agustin akan menayangkan contoh kata sifat yang digunakan dalam teks biografi ya. Perhatikan layar berikut ini. Di masa kecil, Habibie telah menunjukkan sosok yang cerdas dan gigih dalam mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya fisika. Nah, perhatikan kalimat berikut ini pada kata cerdas dan gigih. Nah, kata cerdas dan gigih itu merupakan contoh kata adjektiva atau kata sifat. Nah, anak-anak, kita masuk pada kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu kata sambung, kata depan, dan nomina yang menunjukkan hubungan waktu atau urutan waktu. Berikut penjelasannya. Perhatikan monitor berikut ini atau layar berikut ini ya. Bu Agustin tayangkan di layar. Untuk kata sambung, kata depan, dan nomina yang menunjukkan hubungan waktu. Nah, kata sambung atau konjungsi, kata depan, dan nomina yang sering digunakan dalam teks biografi adalah kata-kata yang berkenaan dengan urutan waktu. Contoh, selanjutnya, kemudian, setelah itu, saat itu, pada tanggal, dan lain sebagainya. Wah, tidak terasa ya, kita sudah di penghujung pembelajaran hari ini. Jadi, Bu Agustin sudah menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks biografi, yakni yang terdiri atas penggunaan kata ganti, penggunaan kata kerja seperti kata kerja material, kata kerja mental, dan kata kerja pasif. Kemudian Bu Agustin sudah menjelaskan tentang apa itu kata sifat atau adjektiva dan menjelaskan tentang konjungsi atau kata hubung, kata depan, dan nomina yang menunjukkan hubungan waktu. Semoga apa yang Bu Agustin jelaskan pada hari ini dapat dengan mudah kalian pahami dan dapat menjadi bahan kalian untuk belajar di rumah. Saksikan terus video pembelajaran Bu Agustin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.